Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat dari Selasa dengan mencatatkan rekor penutupan dan intraday tertinggi di sepanjang masa, dan penguatan ditopang oleh net buy signifikan investor asing dengan memburu saham konglomerasi grup Barito. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,36% di level 8.169,28 di akhir perdagangan Selasa dan merupakan level tertinggi penutupan sepanjang masa. Penguatan IHSG secara intraday terpangkas karena sempat menguat di sesi pertama Selasa ke level intraday tertinggi baru sepanjang masa di level 8.217,46. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor transportasi dan logistik melesat 3%. Sektor energi naik 2,62% dan sektor infrastruktur melaju 2,33%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku turun 0,63%, sektor barang konsumen siklikal turun 0,44%, dan sektor perindustrian melemah 0,37%. Emiten konglomerasi Prajogo Pangestu tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG. Saham cuan melesat 24,72% ke level Rp2.220 per saham dengan kontribusi 18,15 indeks poin ke IHSG. Saham BRPT ditutup menguat 3,50% di level Rp4.140 per saham dengan kontribusi 8,2 indeks poin, dan saham CDIA melonjak 11,50% di level Rp2.230 per saham dengan sumbangsi 7,04 indeks poin. Saham milik konglomerat Mohtar Riyadi Grup Lipo MLPT yang kembali menyentuh batas auto reject atas atau ARA dengan kontribusi 7,84 indeks poin. IHSG menguat di tengah dana asing kembali membanjiri Indonesia setelah mencatat net sell besar-besaran di akhir September. Di Jumat pekan lalu, net buy tercatat hampir Rp200 miliar dan melonjak menjadi Rp2,02 triliun di Senin dengan masuk paling besar ke emiten saham grup Prajogo Pangestu. Di sisi lain, sentimen optimisme juga datang dari Bank Dunia atau World Bank dalam laporan terbaru yang dirilis 7 Oktober 2025 merevisi lebih positif proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 menjadi 4,8% dari sebelumnya di 4,7%. Berbagai sumber untuk ID Actional. Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City Jeff Schmidt menegaskan Bank Sentral tidak perlu segera memangkas suku bunga dalam waktu dekat karena inflasi dinilai masih terlalu tinggi. Adapun pernyataan Schmidt tersebut muncul di tengah perbedaan pandangan di internal The Fed mengenai arah kebijakan suku bunga setelah The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada September lalu. Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City Jeff Schmidt menilai inflasi Amerika Serikat masih terlalu tinggi sehingga kebijakan moneter perlu terus menahan laju permintaan. Menurutnya suku bunga saat ini hanya berada pada level yang sedikit restriktif dan hal tersebut dinilai sesuai. Pernyataan Schmidt muncul di tengah perbedaan pandangan di internal The Fed mengenai arah kebijakan suku bunga setelah pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin bulan lalu. Meski sebelumnya diperkirakan akan menolak pemangkasan tersebut, Schmidt akhirnya mendukung langkah itu dengan alasan sebagai strategi manajemen risiko untuk memperkuat pasar tenaga kerja. Namun ia menegaskan The Fed tidak perlu segera memangkas suku bunga kembali dalam waktu dekat karena inflasi masih terlalu tinggi. Schmidt menambahkan tarif yang lebih tinggi kemungkinan turut mendorong kenaikan harga barang tahan lama. Ia juga menyoroti kekhawatiran inflasi yang semakin meluas ke berbagai kategori produk. Meski pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pendinginan, menurutnya kondisi tetap sehat. Ia juga berharap keterlambatan rilis data ekonomi akibat penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat dapat segera berakhir. Untuk sementara, Schmidt mengandalkan data alternatif mengenai pasar tenaga kerja dan harga, termasuk survei serta informasi dari pelaku usaha. Adapun rapat kebijakan The Fed berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 29 Oktober mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.
Harga emas berjangka Amerika melonjak melewati level $4.000 per ons untuk kali pertama pada Selasa, didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada akhir Oktober dan permintaan aset safe haven yang terus berlanjut akibat penutupan pemerintah Amerika Serikat yang masih berlangsung. Harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 0,7% menjadi $4.004 per ons setelah mencapai level tertinggi $4.014. Sedangkan harga emas spot naik 0,6% menjadi $3.985 per ons sepanjang tahun ini, dan harga emas telah melonjak 51% ditopang oleh berbagai faktor seperti ekspektasi pemangkasan suku bunga, ketidakpastian politik dan ekonomi global, pembelian agresif dari bank sentral, arus masuk ke ETF berbasis emas, serta pelemahan dolar Amerika Serikat. Adapun di tengah berlanjutnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat, investor memperkirakan penurunan suku bunga 25 basis point pada pertemuan The Fed bulan Oktober dengan pemotongan tambahan sebesar 25 basis point diantisipasi pada Desember. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa ekuitas Wall Street yang melemah pada perdagangan di hari Selasa seiring dengan investor kehilangan panduan dari data ekonomi resmi akibat government shutdown berkepanjangan. Pelaku pasar kini mengandalkan data sekunder dan pernyataan pejabat The Fed untuk mencari petunjuk arah kebijakan moneter dan kondisi ekonomi terkini. Pada perdagangan di hari Selasa, Dow Jones ditutup turun 0,2% di level 46.602, S&P 500 melemah 0,38% ke posisi 6.714 dan indeks Nasdaq Composite merosot 0,67% ke level 22.788. Sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah, terseret kejatuhan saham kesehatan dan perbankan, sementara penguatan sektor luxury brand Prancis membantu menahan kerugian regional setelah gejolak politik sehari sebelumnya. Stoxx 600 ditutup turun 0,17% ke level 569,27, CAC 40 Prancis naik tipis 0,04% ke level 7.974 dan DAX Jerman menguat tipis 0,03% ke posisi 24.385. Emiten Grup Astra PT Astra Grafia Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada investor senilai Rp40,46 miliar atau setara dengan Rp30 per saham. Ya, Corporate Sekretari Astra Grafia Trivenan Nalsalita mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan sirkuler direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan pada 3 Oktober 2025 di mana ditetapkan pembagian dividen interim kepada investor senilai Rp40,46 miliar yang bersumber dari laba bersih semester 1 2025. Perseroan menegaskan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sementara itu sebagai catatan, PT Astra Grafia Tbk mencetak laba bersih senilai Rp106,19 miliar di sepanjang semester 1 2025 dan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp1,73 triliun.